Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pesisir Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, latar belakang. Konsep budaya positif yang belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah akan berdampak pada terwujudnya lingkungan belajar yang positif di sekolah. Atas dasar hal tersebutlah sehingga dipandang perlu untuk dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan pemahaman warga sekolah terhadap budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketiga, terwujudnya lingkungan sekolah yang positif melalui pemahaman warga sekolah tentang budaya positif dan pembuatan keyakinan kelas. Sebagai tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah 1. Terlaksananya diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Kedua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan guru dan murid. Yang ketiga, seluruh warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan segitiga restitusi sebagai pedoman dalam penyelesaian persoalan kelas. Lini masa. Dalam hal ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru kelas dan juga melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah serta membuat keyakinan kelas bersama siswa. Yang berikutnya adalah dukungan. Dukungan saya peroleh dari kepala sekolah, rekan guru dan tenaga administrasi sekolah, murid, sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Radia. Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 58 Krui. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Abikun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan sedikit pesanan. Selanjutnya yaitu doa. Saya persilakan. Marilah kita bersama-sama berdoa semoga acara ini berjalan lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina Maulana Muhammadin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa Mohon sportif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 58 Krui dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 58 Krui. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di gedung SD Negeri 58 Krui ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang
buat guru atas partisipasi, kerjasama, dan dukungannya sehingga semua program-program tersebut juga dapat dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru semua bisa istilahnya itu mengambil yang dapat diadopsi oleh Bapak Ibu semua untuk diterapkan di dalam kelas, dalam pembelajaran. Nah, budaya positif ini memiliki keterkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila untuk peserta didik kita. Nah, sebagai visi kita kemarin yang sudah kita bentuk bersama-sama, tentunya ini tidak bisa berdiri sendiri budaya positif ini, Bapak Ibu. Ini memerlukan kaki-kaki yang lain untuk dapat berdiri dengan tegak. Artinya kita memerlukan hal lain yang dapat mendukung budaya positif itu nanti terlaksana di sekolah sehingga nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu nanti akan dapat terwujud oleh anak didik kita ke depannya, karena yang diharapkan itu tidak hanya sebatas pada saat anak didik kita sekolah aja, di sekolah, tapi diharapkan semoga dalam lingkungan, di rumah, di keluarga, atau dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu masih tertanam. Nah, kita di sini hanya membantu mengarahkan saja supaya anak didik kita ini nanti dapat menyelesaikan sendiri permasalahannya secara bertanggung jawab. Artinya, kita dalam pembelajaran harus mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Tentunya mengarah kepada visi sekolah. Kalau kita tidak mengarah kepada visi sekolah, percuma, artinya sekolah itu membuat sebuah visi. Jadi visi itu sebagai tolak ukur, sebagai pedoman kita, mana arah pendidikan kita ini akan bermuara itu kemana. Nah, di sini makanya budaya positif ini akan menjadi faktor yang sangat mendukung sekali bagi tercapainya profil pelajar Pancasila. Tentunya melalui disiplin positif. Disiplin positif yang seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Di sini mengawali budaya positif, di sini ada beberapa teori yang akan kita kupas ya Bapak Ibu. Ada teori stimulus respon dan di sini ada teori kontrol. Kalau di teori stimulus dan respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol ini yang bisa mengontrol kita ya hanya diri kita sendiri. Dan kita juga tidak bisa mengontrol siswa. Artinya siswa itu ya hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Artinya apa yang kita lakukan, apa perbaikan apa yang akan kita capai, itu hanya bisa kita yang mengontrolnya. Mungkin kita nggak bisa merubah saya, mungkin mengontrol Bukam, mungkin Bukam harus seperti apa yang saya inginkan, artinya tidak bisa karena Bukam akan terbentuk dengan motivasi intrinsik dirinya sendiri. Kita hanya membangkitkan motivasi tersebut ya Bapak Ibu ya. Ada di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilustrasi itu ada ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, itu ada gambar ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, kita kan yang selama ini mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini ya hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab karena kita semua yang menjalani pembelajaran di dalam kelas. Nah, di situ ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ada juga ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, guru mengontrol murid seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa nggak mengontrol murid? Tidak bisa, karena yang dapat mengontrol murid adalah ya murid itu sendiri. Kita bahas di sini melalui 5 kontrol guru.
guru memaksa murid di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di sini kita masuk pada konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar di sini, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar, tentunya ini adalah pembelajaran kita yang harus berubah. Kita berubah paradigma kita yang tadinya teacher center, sekarang student center ya Pak. Sehingga nanti akan terbentuklah karakter anak itu untuk terbiasa dengan menjalankan disiplin positifnya melalui nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu nanti apabila sudah tertanam dalam diri anak, itu juga akan berpengaruh terhadap terbentuknya atau budaya positif. Kita juga menginginkan suatu kebutuhan kita, yaitu kebebasan. Tidak hanya kita, peserta didik kita juga begitu Bapak Ibu. Memerlukan suatu kebebasan. Artinya kebebasan dalam pembelajaran sesuai dengan karakter, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat dan bakat peserta didik kita. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya bertahan hidup, yang kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesenangan ini sebenarnya ini hampir semua, mungkin bisa dikatakan semua individu lah kita membutuhkan kesenangan. Nah, murid ini sebenarnya memiliki motivasi internal atau intrinsik dan juga motivasi eksternal ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana caranya kita untuk membangkitkan motivasi yang ada dalam diri anak tersebut. Artinya kita bukannya harus dengan motivasi eksternalnya, dengan kita selalu memberikan penghargaan, artinya itu bukan. Kita lebih membangunkan motivasi sehingga dengan motivasi dalam diri tersebut anak-anak itu memang melakukannya itu dasarnya karena memang dari kemauan dirinya sendiri. Melakukan mungkin, oh saya harus hafal surat ini, itu memang dari keinginan dia sendiri, bukan karena ada tanda kutip, oh nanti saya akan dapat hadiah. Nah itu nanti bukan seperti itu larinya ya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan motivasi, itu juga selain memiliki kebutuhan dasar seperti tadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Di sini kita juga memiliki motivasi dalam berperilaku. Yang pertama, kita melakukan hal tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa didik kita juga seperti itu, mungkin dia melakukan hal tersebut itu, dia mau melakukan hal itu untuk menghindari hukuman, supaya saya nggak dihukum lah sama bapak ibu guru lah. Jadi motivasi itu muncul karena apa? Dia merasa nggak nyaman, nanti kalau saya nggak melakukan, nanti saya nggak melakukan keras, nanti saya dimarah lagi, nanti saya juga kena hukuman. Nah itu motivasi anak ada yang seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan seperti yang tadi saya sampaikan, dia mau melakukan karena apa? Nanti kalau saya melakukannya, saya bisa menyelesaikannya, saya mau dapat imbalan. Nah itu motivasi anak ada yang seperti itu juga Bapak Ibu. Dan ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah ini berbeda antara dua motivasi di atas. Kalau motivasi di atas itu kan karena rasa takutnya supaya dia nggak dimarahi guru dan untuk mendapatkan imbalan. Ini sebenarnya melemahkan ya Bapak Ibu. Ini melemahkan daripada karakter anak tersebut. Karena yang sebenarnya yang diharapkan adalah anak itu menjadi orang yang mereka inginkan, seperti apa dirinya sendiri itu, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Misalnya, oh iya memang kita kan memang tidak boleh melakukan hal ini tidak benar. Nah, artinya yang kita butuhkan adalah anak-anak yang memiliki kesadaran seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bukan karena melakukan nanti karena rasa takut, terus juga nanti mau dapat imbalan. Nanti hal ini akan berdampak ke belakang ini. Anak-anak ini kalau tidak diberi imbalan, artinya dia nanti akan kembali kepada perilakunya yang semula, yang tadinya malas-malasan. Dia akan kembali karena merasa nggak
ada imbalannya. Nah, itu kalau hal-hal seperti itu sudah tidak ini ya Bapak Ibu ya. Tentunya inilah di saat ini kita memang harus tersadar bahwa kita ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Kita yakini, kita laksanakan, itu juga melekat dalam diri kita. Oh, saya ini berangkat pagi ya memang karena sudah tanggung jawab saya. Karena kita untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari pimpinan itu bukan. Di sini terkait dengan disiplin positif dan pelanggaran-pelanggarannya. Ada di sini tentang materi tentang hukuman, tentang konsekuensi dan restitusi. Nah, ini antara ketiganya ini memiliki perbedaan di dalamnya ya Bapak Ibu ya, di mana hukuman itu tidak terencana. Nah, kalau konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah, ini misalnya ini kita kan membuat disiplin atau kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kesepakatan kelas apa saja yang sudah kita bentuk bersama anak-anak. Nah, ini kalau ada pelanggaran, anak-anak kan tahu karena dia sudah memahami sebelumnya, oh kalau saya datang terlambat, artinya nanti waktu belajar saya berkurang. Restitusi ini berbeda dengan keduanya. Restitusi ini lebih kepada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Melalui disiplin tadi, kalau ada pelanggaran yang dilakukan di sekolah, bagaimana kita melakukan menyelesaikannya, dengan cara apa yang akan kita pilih. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan itu karena dorongan dari lingkungan? Itu hanya kita yang bisa menjawab ya Bapak Ibu ya. Mari kita tanyakan, bagaimana kita selama ini sudah berperilaku, apakah sudah sesuai? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Tentunya karena kita punya motif ya Bapak Ibu ya. Kita punya tujuan. Seperti tadi itu kebutuhan dasar. Kembali di sini posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus kita pahami 5 posisi kontrol guru. Tidak hanya guru mapel, guru kelas itu juga pokok, ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Nah, itu penghukum. Udah kamu. Kayak pernah dilihat mungkin ada, udah kamu berdiri di depan kelas. Nah, misalnya kan begitu kan ya, anak misalnya ada yang ngobrol, berdiri di depan kelas misalnya. Itu termasuk kontrol guru kita ini sebagai penghukum Bapak Ibu. Pernah tidak kita melakukannya? Artinya kita sudah pernah bertindak sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Nah, ini membuat rasa bersalah. Misalnya gini, nah, kamu kalau bisa jangan ibu di kelas ya. Nanti kalau kamu ibu di kelas, nanti ibu dimarah sama guru yang lain, sama bapak kepala sekolah, karena kamu itu mengganggu kelas yang lain. Kalau kamu kasihan sama ibu, itu jangan ibu di kelas. Nah, ini yang masuk dalam pembuat rasa bersalah. Jadi anak-anak itu mengikuti karena apa? Sebenarnya itu melemahkan loh Bapak Ibu sekalian. Membuat rasa bersalah itu melemahkan siswa itu sebenarnya. Bukan menyadarkan tapi malah melemahkan. Terus anak jadi tidak percaya diri. Anak jadi tidak percaya diri. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Nah, untuk yang bertindak sebagai teman ini contohnya, pada saat guru mapel itu mengeluh, kita ngomong dengan anak begini. Nah, tadi ada yang mengadu ke ibu, katanya pada jam pelajaran bahasa Lampung, kamu tadi ngobrol sama kawanmu di kelas, kamu dimarah sama gurumu. Nah, misalnya, terus lagi kita ngomong, ya anak jawab, iya bu. Oh ya udah nggak apa-apa, besok-besok jangan kayak gitu. Ya udah, menempatkan dia sebagai teman, tapi itu juga tidak baik, Bapak Ibu. Itu tidak tepat. Ada pemantau. Nah, ini pemantau lebih kepada kesepakatan kelas. Artinya kamu tahu nggak nah konsekuensinya kalau kamu melakukan tindakan tersebut. Artinya kita lebih menanyakan anak kepada kesalahannya. Kamu tahu nggak konsekuensinya?
Kalau kamu tahu itu konsekuensinya. Kalau kamu berangkatnya siang, artinya waktu belajar kamu berkurang. Nanti jam istirahat harus dipakai untuk pelajaran kamu. Itu kesepakatan kelas kita. Nah itu kalau kita menjadi pemantau ya Bapak Ibu ya. Yang paling tepat di sini adalah manajer. Kita sebagai guru namun menempatkan posisi kita adalah sebagai manajer. Artinya kita benar-benar menyadarkan murid dengan pendekatan kita. Namun di sini murid ini sadar mungkin karena dalam dirinya sendiri dia memiliki rasa tanggung jawab untuk merubah perilakunya. Dia sadar, oh iya yang saya lakukan ini adalah salah. Bagaimana saya memperbaiki kesalahan itu? Jadi bukan karena rasa takut, bukan karena takut dengan guru ataupun karena kedekatan kita dengan guru kelasnya itu bukan, tapi memang kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, di antara 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira Bapak Ibu selama ini itu berada pada posisi kontrol guru yang mana? Lebih dominannya di kelas itu lebih ke yang mana? Nomor 2, Bu Riza. Nah, ini Bu Riza yang nomor 2 ya. Mungkin supaya anaknya ini niatnya dia mau berubah. Jadi kita ngomong, kamu jangan ribut, nanti Bu yang dimarah sama guru yang lain kalau kamu ribut, nggak enak. Nah, itu ya. Itu contoh kalau membuat rasa bersalah. Ada mungkin yang di nomor 1 Bapak Ibu? Banyak. Yang di nomor 1 banyak ya. Oh ya. 1 dan 3. Oh 1 dan 3 ya Pak. Oh ya. Punya saya 2 dan 3, 4. Saya 1, 2. Ya kalau Bu Sri saya sering lihat kayaknya yang cocoknya ini Bu Sri memang 4 ini kayaknya. Ini ke keempat. Jadi nanti kalau kamu melanggar konsekuensinya ini. Kan kelihatan kalau Bu Sri kan tegas orangnya juga ya. Memang pernah saya lihat juga ke yang nomor 4. Atau mungkin sebenarnya ibu tidak sadar, bapak ibu tidak sadar sudah menerapkan yang nomor 5, tapi belum maksimal. Mungkin pernah melakukan tapi belum maksimal. Kalau kita sudah bertindak sebagai manajer. Nah, ini kalau kita sudah paham tentang posisi kontrol guru, dampaknya kepada siswa nanti akan seperti apa ke belakangnya. Mari di sini kita sedang merubah paradigma kita. Yang dulunya kita sebagai penghukum, misalnya kita udah tahu dampaknya ke anak. Apalagi sekarang ada PBBK yang sudah ditandatangani di atas materai ya Bapak Ibu ya. Nanti ada pengaduan dari orang tua murid, ini yang bahaya ini. Membuat rasa bersalah kita justru harus membangkitkan rasa percaya diri kita, rasa percaya diri anak kita ya Bapak Ibu, bukan malah kita melemahkan. Tapi kalau menghukum itu cuma nakut-nakutin aja enggak? Oh kalau menghukum, ini? nah menghukum cuma nakut-nakutin ini sebenarnya juga membuat rasa bersalah ini Mbak. Iya. Artinya kan anak itu biar takut kan, artinya biar mau berubah perilakunya. Bukan ke arah memang benar-benar sadar. Ini masih tergolong dalam membuat rasa bersalah. Kan kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu ya, menerapkan kayak gitu di sekolah dengan karakter anak kita yang seperti apa ya kita kan tahu ya Bapak Ibu ya. Anak kita ini bukan tipe anak yang dikasih tahu sekali langsung berubah. Terus bukan tipe yang anak dikasih tahu tapi dia diem. Kadang kita kasih tahu tapi dia nyaut. Nah, beda-beda karakternya. Kemarin juga begitu, kami dalam diskusi itu juga bertanya, kan Bapak di sana tidak tahu antara siswa yang satu dengan yang lain kan beda karakter. Ada Pak, anak itu yang dikasih tahu itu langsung berubah. Tapi ada anak juga yang dikasih tahu malah dia jawab. Nah, yang seperti ini masa kita harus dengan posisi manajer, ya memang seperti itulah untuk pembelajaran kita KKN ini. Jadi memang kita harus bertindak sebagai manajer. Kita diarahkan supaya nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu muncul. Anak itu memiliki akhlak. Gimana kalau anak itu memiliki akhlak? Artinya dia memiliki motivasi dalam diri untuk menyadari ini loh kesalahan saya harus merubah
merubahnya. Nah, mari dengan yang kita dapatkan ini kita mulai merubah perlakuan kita selama ini kepada peserta didik. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu ya. Silakan mungkin Bapak Ibu kalau mau membaca. Siswa tidak memakai Kasus 1. Siswa tidak memakai atribut, ini bukan atribut ya, atribut salah ketik ya Bapak Ibu. Siswa tidak memakai atribut tepat saat upacara bendera. Nah, ada di sini kita pernah nggak mengalami masalah ini Bapak Ibu? Seperti yang Bu Gloria bilang kemarin, tersisihkan bahasanya ya Bapak Ibu ya. Asingkan ya, diasingkan ya. Oh dia diasingkan. Diasingkan di barisan tersendiri. Ada yang contohnya di sini kita pernah menyuruh anak itu kita berikan hukuman itu suruh hormat kepada bendera selama 1 jam. Pernah tidak Bapak Ibu? belum pernah. Zaman saya dulu. Zaman dulu pernah ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman saya dulu juga begitu, pernah juga suruh hormat di bawah yang bendera itu. Tidak boleh tapi itu ya. Iya, nah ini yang ke penghukum begitu Bu. Jadi kita tahu anak itu kan nggak pakai atribut lengkap, tapi kita kasih hukuman. Kamu karena tidak pakai atribut lengkap, makanya kamu berdiri di bawah yang bendera hormat sampai 1 jam misalnya sampai jam berapa gitu ya. Itu tipe ke penghukum. Nah kalau ini ada lagi membuat rasa bersalah ini. Berapa kali Bapak dan Ibu harus beritahu kamu itu mengecewakan Bapak Ibu. Nah ini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah begini. Udah dikasih tahu berkali-kali kamu ini mengecewakan Bapak Ibu. Nah ini lebih ke merasa bersalah, membuat merasa bersalah kalau ini. Nah ini lagi kalau sebagai teman. Misalnya pernah nggak ini antara kasus ini mana yang Bapak Ibu pilih nih? Ayo dong kita ikuti aturan sekolah kita. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat lagi. Kita memaklumi kesalahannya, tapi kita beri pesan besok jangan ulang lagi. Tapi kita memaklumi ya udah. Itu ke posisi sebagai teman. Nah kalau sebagai pemantau di sini kita mengarahkan ke konsekuensi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tentunya tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu membeli atribut di koperasi dan jangan diulang lagi. Ini ke pemantau. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kan ada tadi udah berapa Bapak Ibu? Nah ini yang sebagai manajer. Ini kita lebih membangun komunikasi positif. Kita lebih mengarah ke disiplin positif anak. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita tanya, nah kamu tahu nggak kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana? Kan anak pasti dijawab kalau kita tanya, kamu tahu nggak ada kesalahan kamu? Iya Bu, kesalahan kamu apa yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang sudah kamu langgar di kesepakatan kelas? Saya tidak memakai atribut lengkap saat upacara Bu. Jadi kita tanya, nah sekarang kamu kan sudah tahu kesalahan kamu. Kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah kita bangun komunikasi itu. Anak-anak nanti akan menjawab, oh iya Bu, saya nanti akan bilang sama orang tua saya untuk berikan atribut saya yang kurang lengkap. Ya sudah, kalau begitu Ibu menghargai apa istilahnya kamu mau memperbaiki kesalahan kamu. Itu kita lebih ke manajer. Jadi nggak harus dengan
langsung kita nembak. Bu, ini hormat bawa bendera. Nah, itu tidak ya. Kita untuk penyelesaian masalah ini kita lebih kepada restitusi kita, yaitu lebih pada penyelesaian masalah sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Ini sangat ini sekali, kita sering sekali menjumpai masalah-masalah ini di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ada percakapan. Ini bukan percakapan sih, ilustrasi ya, ilustrasi. Saya kecewa sekali sama kamu. Kan orang kata Mbak Betty. Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, kata-kata ini kalau posisi kontrol kita ini sebagai apa? Kalau tadi mengingat posisi kontrol kan ada 5 ya Bapak Ibu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, terus apa lagi? Teman, pemantau, manajer. Nah, kalau kalimat ini kira-kira masuk ke ranah yang mana? nomor 2. Pembuat Rasa bersalah. ini ahlak nih kata bukan. Itu kan berarti ragu. Ragu berarti apa? Ya, nomor 2. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira masuknya mana? Ya, Pembuat merasa bersalah. bersalah. Berarti materinya kena ya Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus berarti. Nah ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kamu kok kayak gitu terus. Iya, itu Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nomor 2 tadi. Iya. Kira-kira yang mana? Memantau. Mata Ya, lain. memantau. Karena tidak dicatat ya Bapak Ibu ya. Iya. Coba yang mana ini di antara ini? Membuat mereka merasa bersalah. Yang mana Bapak Ibu? Membuat Yang mereka bersalah. yang kedua, gambar kedua. Nomor 2. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nomor 2. Yang nomor 2, Iya. tulisan nomor 2, membuat rasa bersalah ya. Terus saya masih punya gambar lagi nih Bapak Ibu, masih ada lagi. Apakah rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Bukan langsung bukan dengan sikapnya jawab manajer. Berarti masih fresh ini bukan ini. Ya, Yakin jangan ragu. Iya ya, kalau yang sekarang ini manajer nah, langsung ya. Artinya kita memang menjalin komunikasi untuk mencari solusi ya Bapak Ibu ya. Untuk mencari solusi. Itu kan semacam jawaban. Jadi benar salahnya itu tergantung yang menilai nanti. Kata Bu Sri salah. Nah, itu membuat rasa bersalah. Benar. Sudut pandang yang menilai ya Pak. Ya. Kira salah membuat bersalah. Iya. Kita tidak siapa lagi. Kalau dia langsung salah. Pertanyaan. Iya langsung ya bukan manajer. Nah, bukan berarti ini memperhatikan sekali. Ini masalah kasus ini ya. Sepertinya ya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah ini masuk kemana Bapak Ibu? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Oh ya, segera. paling itu teman. Mantap. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer atau pemantau. Kita lihat lagi. Nomor 2 itu.
teman. Ya, lebih ke teman. Butuh proses ya Bapak Ibu ya. Ya. Terakhir. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak. Mantap. Itu selalu saya ucapkan. Hukuman itu. Hukuman itu kayaknya. Hukuman itu. Gimana Bapak Ibu? Hukuman. Kayaknya bukan Kamu tidak pemantau itu. Ya, pemantau. Ya, coba lagi. Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan. Kayaknya tiap masuk kelas itu. Lebih ke konsekuensi. Artinya pemantau ya Bapak Ibu ya. Itu apa namanya kayak apa sih kita itu ke murid biar takut. Biar dia percaya. Pemantau dihukum mana kalau Siap. Ya, Arab. Di sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Untuk menciptakan disiplin positif, untuk menciptakan budaya positif itu kan akan tercipta melalui disiplin anak, melalui nilai-nilai kebajikan anak yang sudah tertanam dalam diri ya Bapak Ibu ya, dengan motivasi yang ada dalam dirinya tanpa ada unsur eksternal ataupun karena tanda kutip hadiah dan sebagainya. Budaya positif itu akan dapat terwujud dengan disiplin positif melalui nilai-nilai kebajikan ya. Nah, sekarang di sini ada pertanyaan, mengapa kita perlu untuk membuat keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita lebih mengarah ke keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu kan harus dilakukan. Ya Bu Riza, coba Bu Riza. Karena kalau peraturan itu harus dilaksanakan dan bisa dibantah atau kalau haruskan itu ditekankan kalau peraturan. kalau tidak melakukan Kalau umpamanya tidak melakukan dapat hukuman. bisa itu mendapatkan hukuman atau mendapatkan apa gitu keyakinan itu kalau peraturannya. Kalau keyakinan dia Memberi motivasi. Iya, mungkin kalau anak itu salah kita bisa mengarahkan, bisa memberi motivasi anak itu supaya anak itu tidak lagi melakukan kesalahan gitu atau melanggar aturan sekolahan mungkin gitu. Ya, terima kasih Bu Riza. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Riza. Artinya kenapa bukan peraturan? Tentunya peraturan tadi yang sudah Bu Riza sampaikan tadi memang benar. Karena peraturan itu lebih mengarah ke hukuman. Kalau kamu tidak melakukan, nanti kamu akan dapat hukuman. Kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang dibentuk oleh siswa bersama guru. Misalnya nih ya Bapak Ibu, kita buat keyakinan kelasnya begini. Tidak berbicara pada saat pembelajaran. Misalnya seperti itu. Mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya. Misalnya kita kan bisa membuat keyakinan kelas bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Nah itu kita buat bersama siswa dengan kesepakatan bersama. Jadi siswa nanti tahu kalau dia tidak mengerjakan itu nanti bagaimana akibat dan dampaknya. Jadi kita ke sana. Jadi kalau keyakinan kelas ini lebih ke arah menyadarkan dan mengajak anak ini untuk memperbaiki dirinya dan anak ini supaya kita melakukan budaya positif dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Misalnya lagi menjaga kebersihan kelas misalnya. Artinya kan kelas itu memang harus dijaga kebersihannya karena kalau tidak dijaga kebersihannya belajar itu tidak akan nyaman. Jadi anak lebih tersadar. Terus lagi mungkin ada Bapak Ibu punya usul tidak untuk keyakinan kelas yang lain yang akan diterapkan di kelas? Selain
saya ya, Iya. untuk kita semua, untuk semua guru. Kan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kan masalah pembelajaran itu kayak umpamanya kelas 1 atau kelas 2 ya. Kalau bisa gitu ya kan, karena kelas 1 kelas 2 itu kan bisa dibilang masih seperti anak TK lah. Nggak semua anak itu dari TK ya. Iya. Karena anak-anak seperti yang beragam. Seperti saya sendiri guru kelas 1 kan. Kelas 1 dan kelas 2 itu ekstranya kan yang kita dalam tahap pembelajaran itu kan bagaimana caranya anak-anak itu bisa dulu mengenal dari A sampai Z, 1 sampai 100 kan. Iya. Yang kita utamakan mereka bisa membaca. Yang paling utama itu mereka itu bisa membaca. Membaca dan berhitung. Itu kunci utama dari kelas 1 sampai kelas 2. Yang kelas 3 nanti kan sudah beda lagi semuanya kan. Nah, bagaimana caranya itu? Disitulah kita menerapkan kan, karena kelas 1 tidak mungkin kan kelas 1 dalam pembelajaran seumpamanya kita ulangan. Kita kan tahu kelas 1 belum bisa membaca ya Bu ya. Nah, umpamanya dari A sampai Z, mereka tuh ada yang baru bisa merangkai, ada yang baru bisa mengejar. Bagaimana caranya? Mereka bisa menjawab. Kalau umpamanya kelas 1, kelas 2 kita kasih soal banyak umpamanya kelas 1 10 soal umpamanya dari saya Kak. Sedangkan karakter anak kan berbeda-beda. Iya. Ada yang udah bisa membaca, ada yang belum bisa membaca, ada yang masih belajar, ada yang asal Z itu baru ada I dikira Z, ada yang Z dikira apa kan? Nah, di situ kan kita harus tahu gimana cara kita memberi nilai untuk anak itu nantinya. Kalau mereka aja nggak bisa menjawab soal yang kita beri. Nah, itu sebenarnya jadi satu tuntutan buat guru gitu. Jadi kalau menurut saya untuk kelas rendah bisa nggak itu kita sama-sama mengutamakan dari cara pembelajaran itu mengutamakan dia bisa dulu membaca dan begitu, nggak usah yang terlalu jauh gitu, nggak usah terlalu banyak dulu. Yang paling saya minta banget tuh gimana caranya kelas 1 dan kelas 2 naik ke kelas 3 mereka sudah bisa lancar membaca gitu kan. Cuman yang didorong cuman satu lah yang saya minta itu, karena kan nggak mungkin anak kelas 1 cuma yang kalau saya buku soalnya banyak betul, saya itu nggak bisa membaca. Nah, itu keluhan anak ke saya itu banyak dari kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan saya sendiri aja gurunya yang asal matematika paling saya kasih komen soal pertama itu ada 5 tambahannya 1, 2, 3, 4, 5 tambahan. Soal yang kedua umpamanya untuk pengurangan 1, 2, 3, 4, 5 untuk nanti yang ketiganya itu apa, ada pengurangan, ada pertambahan, tapi stepnya lebih step, jangan langsung kan yang lebih tinggi gitu. Karena dalam hanya membaca belum bisa, gimana mau menjawab soal gitu maksudnya. Kalau mintaan masukan dari saya gitu. Gimana Ya. Ibu? Terima kasih Bu Iza. Nah, ini bagus sekali, sebenarnya ini bisa menjadi sebuah gambaran ya Bapak Ibu buat kita untuk membentuk disiplin positif atau kesepakatan kelas nanti ya. Kesepakatan kelas kalau melihat permasalahan yang tadi kita bicarakan tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya, tentang segitiga restitusi, cara kita dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Langkah-langkah ini yang akan kita terapkan di kelas. Jadi nanti semoga setelah mengikuti kegiatan ini, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah di kelas, permasalahan entah anak berkelahi, entah anak tidak mengerjakan tugas, entah anak itu tidur di kelas, anak itu tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah, kita bisa menggunakan cara-cara ini untuk menyelesaikannya. Jadi bukan dengan kontrol guru yang tadi penghukum lagi ya Bapak Ibu ya. Kita udah harus sadar bukan sebagai teman, kontrol guru kita sebagai manajer. Di sini dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama di sini 3 segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Artinya mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Nah, apa benar tadi ada pengaduan dari guru bahasa Lampung, kamu tadi berkelahi di kelas? Identitas kita stabilkan dulu ya Bu ya. Iya Bu, tadi saya berkelahi. Nah, di
misalnya. Terus kita validasi tindakan yang salah. Guru tidaklah memahami setiap tindakan yang dilakukan murid untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita bilang, kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Saya marah Bu, karena mungkin saya tadi buku saya dilempar-lempar sama kawan saya. Nah, kita harus validasi tindakannya. Ada lagi tindakannya. Oh ya wajar kalau kamu marah. Jadi jangan kita Bu, langsung kita salahkan. Jangan. Ya wajar kalau kamu salah. Karena kalau ibu jadi posisi kamu begitu kan pasti ibu juga akan melakukan hal yang sama, gitu kan artinya kan. Nah, terus kita tanyakan validasi kesalahannya. Terus apa yang kamu lakukan tadi waktu kamu berantem? Nah, kita tanyakan, saya tadi memukul si A misalnya. Nah, itu kan validasi tindakan, udah tahu kesalahannya dia, berarti dia memukul si A. Ini kesalahannya ini. Kalau untuk menstabilkan identitas kan kita baru nanya, cari informasi sebenarnya apa yang terjadi, ceritanya bagaimana. Nah, setelah itu kita validasi tindakan yang salahnya di mana. Terus apa tadi yang kamu lakukan sama A? Oh, tadi saya nonjok dia Bu, misalnya begitu. Oh, ini kesalahannya nih, nonjok ini karena tadi dia marah-marah, gak bisa menahan emosi. Nah, lanjut kita menanyakan keyakinannya. Nah, kalau kamu tahu kira-kira keteraturan kesepakatan kelas mana yang sudah kamu langgar, kembalikan. Dasarnya itu kesepakatan kelas yang dibuat bersama anak tadi. Jadi nanti di masing-masing kelas itu ada kesepakatan kelas yang dibuat guru bersama siswa. Jadi kalau ada anak yang melanggar ini loh kesepakatan kelasnya. Oh iya Bu, tadi saya melanggar kesepakatan kelas, saya tidak bisa menghormati kawan, misalnya tidak bisa menghargai kawan, misalnya karena saya tadi tidak bisa menahan emosi, akhirnya saya memukul dia, misalnya begitu. Nah, kita tanya lagi. Nah, sekarang kamu kan tahu kesalahanmu. Sekarang apa yang mau kamu lakukan? Saya mau memperbaiki kesalahan saya Bu. Nah, kita tanya lagi. Terus lakunya bagaimana kamu mau perbaikinya? Saya mau minta maaf Bu, dan saya tidak akan mengulang lagi. Nah, kalau kamu sudah tahu itu kesepakatan kelas kita buat bersama-sama, kamu juga amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi budaya positif. Memang itu tanggung jawab kamu. Nah, gitu kan. Jadi anak itu menjadi sadar memang karena itu kesalahannya dan dia punya niat untuk memperbaiki, bukan karena rasa takutnya, bukan karena rasanya dia ingin nanti akan dapat ujian kalau dia mengakui kesalahannya, bukan. Tapi memang dia ada dimotivasi dalam diri untuk melakukan suatu perubahan. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk sesi tanya jawab ya Bu Riza ya. Silakan Bapak Ibu. Untuk kesepakatan kelas silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya praktekkan di kelas. Ada anak yang berantem, kadang dia karena masalah bapaknya disebut-sebut namanya, kadang dia berantem. Nah, itu terpancing emosi. Nah, kita penyelesaian kita melalui segitiga restitusi. Kita posisi kontrol kita sebagai manajer, jangan kita sebagai penghukum. Dulu memang begitu Bu, sebelum saya mempelajari ini lebih menghukum, misalnya kamu berdiri di depan, kan kita menghukum ya. Tapi setelah kita mempelajari materi posisi kontrol guru, segitiga restitusi, budaya positif, jadi kita mencoba sedikit untuk merubah. Yang jelas yang didapat hari ini mudah-mudahan mengenal ya Bapak Ibu ya. Sudah ada gambaran setidaknya ya, pentingnya membuat kesepakatan kelas sehingga tumbuh melalui nilai-nilai kebajikan anak, tumbuh menjadi disiplin positif dan akan menjadi budaya positif bagi anak-anak dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari, tentunya dengan melalui nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kembali lagi pada visi sekolah kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Swastiastu.
Swastiastu, tapi pun. Nabi. Baiklah, sebelum pertemuan kita ini berakhir, saya ingin berbagi, berharap terutama kepada Bapak Ibu sebagai mitra kerja saya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, latar belakang kita mengenang sebelum kita bekerja atau sebagai guru di SDN 58 Krui ini, kita semua berasal dari keluarga. Pada saat itu kita itu mempunyai niat, karena kita di sini tidak serta-merta langsung berada atau bekerja di SDN 58 Krui ini. Tentunya diawali dari niat. Pada saat itu saya berkeinginan untuk menjadi guru di SDN 58 Krui. Dari niat itu kemudian kita sampaikan atau kita lanjutkan ke proses berikutnya. Ketika kita sudah diterima sebagai guru di SDN 58 Krui ini, kita secara tidak sadar kita sudah berjanji kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, karena tadi sebelum kita di sini kita sudah mempunyai niat. Niat itu, ya mohon maaf, kata yang memberikan tausiah itu, niat itu sama dengan doa. Kita sebagai umat yang beragama, doa itu yang mengabulkan Tuhan. Kita sudah bekerja di sekolah ini, sudah dikabulkan niat kita oleh Tuhan. Itu artinya kita sudah mempunyai janji. Kita tahu bahwa guru itu berat. Selamat pagi anak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah berdoa hari ini? Sudah. Baik, Ibu absen dulu ya. Hadir semua? Hadir. Baiklah kalau begitu. Jadi pada hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Tahu apa itu keyakinan kelas?
Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari diseminasi budaya positif hari ini. Saya menjadi tahu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Semoga Ibu Sri Wahyuni diberi kelancaran hingga dapat menyelesaikan pendidikan CGP ini dengan hasil yang maksimal. Terima kasih untuk berbagi ilmunya hari ini, Ibu Sri. Saya menjadi tahu selama ini saya ternyata kurang tepat dalam menerapkan posisi kontrol guru pada siswa. Semoga Ibu Sri dapat menyelesaikan pendidikan CGP dengan lancar. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari diseminasi budaya positif hari ini. Saya menjadi tahu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Semoga Ibu Sri diberi kelancaran hingga dapat menyelesaikan pendidikan CGP ini dengan hasil yang maksimal. Hari ini karena diajak Bu Sri untuk membuat kesepakatan kelas bersama teman-teman, saya menjadi merasa aman dan nyaman saat belajar karena adanya kesepakatan kelas.